kau sungguh baik. Haleluya, aku bersyukur Engkau baik. Bawa wajahku mendekat padamu, tinggal di dalam, menikmati kasih dan anugerahmu, hidup dalam kehendakmu. Bawa wajahku mendekat padamu, tinggal dalam kasih-Mu, penuh aku dalam kehendak-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalam, di bait suci-Mu. Tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalam, di bait suci-Mu. Tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat yang tinggi, dalam dan dari-Mu, tinggal dalam bait-Mu, tinggal dalam bait-Mu, tinggal dalam bait-Mu. Sungguh Tuhan, inilah yang menjadikan kerinduan kami untuk selalu tinggal dalam bait-Mu, sehingga kami boleh merasakan kasih dan setia Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan, pada pagi ini kami tidak bersama-sama untuk belajar mendengarkan pelajaran firman. Biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami semua, sehingga kami menangkap sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi ini. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biarlah hikmat dan pengurapan yang ada pada Tuhan turun atas hamba-Mu. Apa yang disampaikannya untuk berkati meneguhkan kami pada pagi ini sebelum kami menjalankan aktivitas kami. Kami sambut Tuhan, firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Amin. Pak Titus, untuk pujian penyembahannya kita disegarkan kembali atau diingatkan kembali bahwa lewat pujian pagi hari ini hendaknya kita dapat hidup seturut kehendak Tuhan, hanya menyembah Dia karena Dia tempat pelarian kita, tempat jawaban kita, agar kita dapat hidup di dalam bait-Nya untuk menata hidup ini menjadi lebih baik, lebih berkenan pada Tuhan. Terima kasih Pak Titus sudah mengingatkan kita lewat pujian penyembahannya. Kembalikan kepada Bu Vivi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk sharing pada pagi hari ini. Silakan Bu Vivi. Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terdengar jelas? Ya Bu, jelas Bu. Oke, ya, makasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya, yang terambil dalam 2 Tawarik yang ke-6. Ya,
2 Tawarik 6 ini ada 2 perikop ya Bapak Ibu. Yang mana perikop pertama itu Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Ya. Sedangkan yang kedua yaitu doa Salomo. Ya, kita tahu bahwa sebelum-sebelumnya ya Tuhan itu memberkati Daud ya. Daud yang mula-mula akan membangun ya bait Allah ya, Pak, rumah Allah ya, rumah Allah yang di sini di 2 Tawarik 6 ayat yang ke-8 ya sampai ke bawah ya. Itu juga dituliskan ya di mana berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel. Seperti yang difirmankan Tuhan, aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Ya, eh, sampai 11 tadi ya. Itu menyebutkan di mana Tuhan itu sudah menepati janjinya ya, bahwa Tuhan akan memberkati Salomo yang mana akan membangun bait Allah ya, rumah Tuhan yang sedemikian megah, yang sedemikian besar gitu ya. Dan kalau kemarin itu ya entah pisan bait suci ya. Ada kemuliaan Tuhan yang memenuhi bait suci ya, kemarin Pak Yungwe sudah membahasnya. Nah, di sini kita lihat ya bahwa mega proyeknya Tuhan ya yang dikerjakan oleh Salomo ini ya sungguh luar biasa ya. Tuhan menyertai Salomo sehingga rumah Allah selesai dengan baik ya. Dan semuanya sukses, tabut Allah juga sudah dipindahkan ya di tempat yang baru ya, tabut Allah itu ya Bapak Ibu Saudara. Lalu Salomo berserta semua orang Israel yang mempersembahkan korban yang begitu luar biasa ya, tak terhitung, dan menaikkan puji-pujian yang dan ucapan syukur dengan nyaringnya. Semuanya itu sangat memperkenankan hati Tuhan, sehingga awan kemuliaan Tuhan juga nyata ya memenuhi rumah Allah ya. Lalu di situ tertulis ya, kejadian yang serupa juga terulang ya ketika dalam perjanjian baru ya, ketika Tuhan Yesus waktu itu bersama dengan Petrus ya, Yakobus dan Yohanes ya, juga mendapatkan kesempatan dan kepercayaan untuk menyaksikan siapa ya, menyaksikan gurunya yaitu Tuhan Yesus ya, Sang Bait Allah yang hidup, yang mana diliputi oleh awan kemuliaan Tuhan ya. Prinsipnya tetap sama, Allah sangat mengasihi putranya ya, yang sangat memperkenankan hatinya. Ya, di situ tertulis dalam Matius 17 ayat yang kelima. Boleh ya kita baca ya Bapak Ibu. Matius 17 ayat yang kelima. Saya akan bacakan
Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, di sini Tuhan Yesus ya. Lalu murid-muridnya juga melihat awan kemuliaan Allah ya, sebagai bait Roh Kudus ya. Kita pun seharusnya juga bisa dipenuhi dengan awan kemuliaan Allah ya. Prinsipnya tetap sama ya. Sama seperti Salomo, sama seperti Tuhan Yesus ya, yaitu memperkenankan hatinya Tuhan ya, menyenangkan hatinya dengan segala langkah hidup kita, maka awan kemuliaan Tuhan itu akan tercurah yang memenuhi hati kita ya, kehidupan kita. Nah, di sini kalau kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, di 2 Tawarik yang ke-6 ini, di sini disebutkan juga tentang doa Salomo. Ya, doa Salomo di ayat yang ke-12 sampai selesai itu tertulis semua tentang doa-doa yang dinaikkan oleh Raja Salomo. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa kerendahan hati ya Salomo itu sangat terlihat ya dalam doa-doa yang dinaikkan. Ya, di mana di ayat yang ke-12 sampai 17 ya Salomo itu berlutut dan mengangkat tangannya ke arah langit ya, mengakui kebesaran Allah ya dan kesetiaan Tuhan pada setiap perjanjiannya ya. Pengampunan dan pemulihan juga ditulis ya di ayat yang ke-18 ya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ya, tidak terlalu panjang ya sampai 42, tapi di sini sangat luar biasa ya. Salomo juga memohon supaya Allah mendengarkan doa-doa yang dinaikkan melalui bait yang sudah dibangun ini ya, meminta pengampunan dosa ya, permohonan untuk macam-macam ya, berbagai situasi ya. Ada yang bersalah kepada temannya, itu bagaimana ya selalu mendoakan ketika umat Israel dikalahkan oleh musuh karena dosa-dosa ya, ketika terjadi kekeringan, kelaparan atau bencana. Di sini Salomo dengan segala kerendahan hati dia datang kepada Tuhan yang memohon doa-doa yang supaya Tuhan memberkati, supaya Tuhan itu melihat ya kepada umatnya ya, yaitu bangsa Israel ya, umat kesayangannya ini. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat ya di sini bahwa Tuhan itu mendengar ya. Kita baca saja ya, kita baca saja ya. Di ayat yang ke-18, saya akan bacakan sampai 21. 18 sampai 21. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berbalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu.
kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu, dari surga, dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Nah, di sini lebih ditekankan kepada doa yang dinaikkan di rumah ini, ya, rumah atau bait Allah yang begitu megah dan besar ini, ya. Tetapi apakah artinya ini, oh kalau gitu kita juga harus memiliki atau harus ke suatu tempat yang mana, waduh, kita ini harus ke satu tempat supaya doanya kita didengar, gitu ya. Mungkin ke satu eh, bukit doa atau bagaimana gitu ya. Kalau kita kemarin kita doa puasa di bukit doa ya, Manuel, wah enak ya doanya ya, Cik Ivon itu juga sudah, ya, teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan jawaban ini, nggak apa-apa ya. Kalau wah kita harus ke sini nggak apa-apa sih. Ya kalau berdoa di doa mungkin tempatnya yang tenang gitu ya, yang lebih membawa kita kepada wah tempatnya enak ya, sejuk begitu ya, dingin terus tenang, hening gitu ya, membuat kita lebih lebih masuk ketika berdoa, ya nggak apa-apa ya. Tetapi kalaupun kita nggak ke bukit doa Immanuel ya, tapi kemana ya, ke tempat ibadah kita ya, di gereja kita, atau bahkan di doa bilik ya, di dalam kamar kita ya, kita bisa menaikkan puji-pujian, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Itu Tuhan juga mendengarkannya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini ya, yang prinsipnya sama tadi ya, dengan Tuhan Yesus ya, dengan Salomo, yaitu dengan kita bisa juga mengalami kemuliaan Tuhan ya. Karena apa? Karena hatinya kita jaga ya. Kita adalah bait Allah ya. Kita adalah rumah Tuhan sendiri ya. Tuhan akan menjawab ya. Tidak tergantung tempat ya, tidak tergantung oleh waduh lokasi ya. Tapi Tuhan itu menjawab. Ya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, wah ini pernah mendengar ya. Nah, saya pun juga dulu diajak ya ke Bukit Doa ya. Wah, enak loh di Bukit Doa ini, eh, banyak yang mendapatkan jawaban gitu ya. Nah, saya diajak ya sama tante saya ya, di mana di satu Bukit Doa ini ada ya teman-temannya tante saya ini juga diajak ya. Dua orang teman-temannya tante saya ini diajak, ketika itu apa, anaknya sudah menikah lama tapi belum punya anak, terus dapat jawaban gitu ya, wah sepertinya wah kok kok luar biasa banget ya, kayaknya dua-dua bisa punya anak, dan dua-dua ini juga eh, beruntun ya. Jadi temennya yang pertama anaknya hamil, terus lagi temennya yang kedua juga mereka sama ya, berangkatnya kalau nggak salah sama dan itu sama gitu ya, anaknya itu juga hamil gitu ya, dua-dua, jadi beda beberapa waktu saja gitu ya. Terus lagi tante saya sendiri juga mengalami banyak ya jawaban doa. Apakah artinya waduh tempat itu tempat yang wah kalau kita doa pasti didengar itu Pak Ibu? Itu jawabannya
adalah tidak ya, tidak. Tuhan itu mendengar dimanapun kita berada, ya. Bahkan di satu tempat yang tidak mengenakan ya sekalipun ya, mungkin seperti Yusuf ya. Kita tahu ya Bapak Ibu, Yusuf itu di penjara ya, tetapi Tuhan itu juga mendengarkan. Penjara itu satu tempat yang, waduh, bukan tempat yang suci, malah di penjara itu banyak orang-orang yang berdosa ya, mereka salah ya, sampai akhirnya di penjara. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kita berdoa ya, tidak tergantung oleh tempat ya, dimanapun kita berada, kita mau ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, kita menjaga bait suci kita ya, seperti yang sudah dinaikkan ya pujian oleh Pak Titus tadi ya, tinggal di dalam. Ini yang menjadi kunci utama ya, diri kita ya. Kita ini adalah baitnya Tuhan ya, bait sucinya Tuhan. Oleh sebab itu kita mau jaga hati kita, jaga pikiran kita supaya tetap kudus ya, tetap suci ya. Tidak boleh ada dosa ya. Kalaupun ada ya terlintas mungkin dalam pikiran kita satu pikiran yang jahat atau satu pikiran yang berdosa, segera Roh Kudus pasti akan mengingatkannya dengan suaranya yang lembut. Oh, kamu berdosa, kamu tidak boleh seperti ini. Oh, langsung kita, Tuhan ampuni aku, aku sudah berdosa, langsung dibuang ya dalam Yesus. Tuhan, hatiku kok mangkal, Tuhan, kau yang mengampuni. Nah, itu ini ada nggak enak gitu sama orang itu ya. Segera ketika kita mendengar ya warning atau suara yang lembut lewat Roh Kudus ya, segera kita minta ampun ya, minta maaf sama Tuhan. Lalu kita boleh ya dengan lapang hati ya, dengan Tuhan itu pasti mengampuni ya, dan kita juga bisa datang kepadanya. Nah, di sini puji Tuhan ya, firman Tuhan pagi hari ini sangat memberkati saya ya. Biar ini juga boleh memberkati Bapak Ibu Saudara, yang mana kita harus memakai atau menjaga hati kita Pak sebagai bait suci Tuhan supaya tetap kudus dan supaya Tuhan itu betah ya tinggal di dalam hidup kita ya. Semestinya saya kepingin ya naikkan pujian My Heart Your Home ya. Tapi nanti ya next saja waktu saya tugas kebagian tugas pujian aja. Di situ kata-katanya sangat indah sekali ya. Karena hatiku ini adalah rumahmu Tuhan. Ya, hatiku ini adalah rumah Kristus ya. Di mana Kristus diam ya. Itu ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan akan bekerja dan Tuhan yang akan memakai ya, berkarya ya dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, karena waktunya sudah habis, saya kembalikan kepada Pak Lukas ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Vivi untuk sharingnya pada pagi hari ini. Kita diingatkan oleh Tuhan, disigarkan kembali oleh Tuhan untuk dapat menjaga hati. Karena lewat hati, meluat perkataan, ucapan yang positif, ucapan berkat, ucapan yang membangun, memberi semangat, memberi support, di mana Tuhan sudah menaruh Roh Kudus dalam hati kita. Maka kita jaga hati kita, pikiran kita, ucapan kita untuk selalu membangun. Di sini kan baik Allah, mengapa tidak dibangun oleh Daud, pada Daud menggebu-gebu ingin membangun, tetapi Tuhan berkata kalau baik Allah dibangun oleh Salomo,
Daud pun mensupport segala sesuatu yang dibutuhkan, baik Salomo, Daud maupun rakyatnya, semuanya saling bergotong royong untuk membangun bait Allah yang mega proyek sehingga sudah berjalan dengan baik. Dan juga kita, kalau kita ingin membangun bait Allah, kita harusnya saling menguatkan, saling mensupport satu dengan lainnya. Kita tidak dapat membangun bait Allah seorang diri, kita membutuhkan orang lain juga berpartisipasi, mensupport kita, untuk saling melengkapi, kita berjalan bersama-sama sehingga mega proyek untuk menyelamatkan jiwa-jiwa pun dapat terjadi, dapat tergenapi lewat campur tangan Tuhan di dalam pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bu Wifi sudah mengingatkan kita kembali melalui sharingnya pada pagi ini. Selanjutnya dua bangsa, kami minta tolong Wifon, silakan Wifon. Saya lagi menyanyi Pak Lukas. Ya, kaget aku sampai. Kita berdoa buat bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau ada di antara kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang selalu menguatkan kami Tuhan. Kami datang dan kami pulang membawa kekuatan yang baru berasal dari Engkau. Tuhan, saat ini kami bersatu sepakat berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati bangsa Indonesia dengan naungan pemimpin yang baru Tuhan Yesus. Kau berkati Bapak Prabowo dan Gibran Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai Pak Jokowi Tuhan sampai tahun ini Tuhan Yesus. Kau berikan kekuatan dan otoritas kepemimpinan untuk Pak Prabowo Tuhan Yesus. Biarlah berikan juga takut akan Engkau Tuhan Yesus, mementingkan kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau juga memberkati kesehatan Pak Prabowo, Jokowi dan wakil-wakilnya Tuhan. Kemuliaan-Mu selalu nyata di dalam mereka semua untuk memimpin bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kau berkati daerah-daerah yang terkena musibah Tuhan, biarlah Kau jamah, Kau sertai mereka Tuhan Yesus. Kau berikan kekuatan hingga mereka bisa hidup secara normal lagi Tuhan Yesus. Berkati juga pemimpin-pemimpin yang lain, presiden sampai ke bawahnya Tuhan Yesus. Kau berikan juga takut akan Engkau Tuhan. Kau jamah mereka Tuhan Yesus, tidak mementingkan kepentingan pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang menjadi juru selamat kami. Berkati bangsa Indonesia Tuhan. Yang saat ini kami semua membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Di saat perekonomian yang tidak menentu Tuhan. Tetapi kami memegang janji-Mu Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memegang dengan tangan kanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus di dalam masalah perekonomian yang tidak menentu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya serta yakin Tuhan, anak-Mu tidak akan terjatuh menggeletak Tuhan. Tetapi kami, Engkau topang dengan uluran tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang berserahkan doa-doa ini yang kurang sempurna. Biarlah kesempurnaan nyata terhadap bangsa Indonesia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa dan minta syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Ivon, kedua bangsanya. Silakan Pak Eko. Waktu kita 15 menit ya, silakan.
counts my tears, who holds my days. I sing through sorrow, sing with faith. Oh, praise the God of every grace. There's a dawning hope before us that I know is soon to break. As I wait upon your mercy, which will swallow every ache. Cries of joy and songs of victory when we enter heaven's gates. All your children home together, all with you, the God of grace. Now to the God of every grace, who counts my tears, who holds my days. I sing through sorrow, sing with faith. Oh, praise the God of every grace. Now to the God of every grace, who counts my tears, who holds my days. I sing through sorrow, sing with faith. Oh, praise the God of every grace. Oh, praise the God of every grace. Oh, praise the God of every grace. Entra Soulcare. One can a day. Yes, I can. Ini baru hidup. Hidup dalam mimpi, namanya juga sad boy. Mandi nangis, lihat mantan nangis. Ya. Daripada hatimu sendu, lebih baik beli Aqua biar bisa liburan gratis. The one who made the heavens made my heart and soul. Before I drew a breath, I was loved and known. I am his creation, the maker's masterpiece, and all that he designs will be done in me. My body is a temple of the living God. I'll worship in this house that his blood has bought. As I bear his image, oh, may I not profane the holiness I hold in this earthly frame. I belong to the Lord, oh, I am not my own. I belong to the Lord, I am not my own. I will honor him, for this I know. I belong to the Lord, I am not my own. And if he has redeemed me, I am not my own. The measure of my worth is his love alone. He declares my standing, and he declares my state. So I will know myself by the name he gave. I belong to
Do not try remote work unless you want to work from home, have a flexible working hours, and taking care of your kids. I'm sure you all want it, right? So let's chat with an expert. Hi Tanya, what is the biggest investment that you can do for remote jobs? I gotta say that it's your ability to learn and your ability to start. Then you can become a virtual assistant. 100% agree. So guys, what are you waiting for? Let's kickstart your remote career journey. Join the free webinar with me and Tanya to know more about it. Click link below. Takut gigi palsu lepas saat makan? Poliden Perekat Gigi Palsu membuat gigi palsu menempel hingga 12 jam dan gigitan menjadi kuat. Poliden pembersih gigi palsu, bunuh bakteri pada gigi palsu 10 kali lebih kuat. Lebih percaya diri dengan Poliden. For I know
Sensus, halo Pak Eko, Bu Ipon, Ivi, Pak Rona, Pak Heri, Pak Bimit, Bu Ana, Pak Yusuf, Bu Susan, Pak Erik, Bu Linda, Yani, salam. Shalom. Pak Lukas, ada yang nggak kelihatan Pak Lukas? Meneng lo tahan. Ada yang nggak kelihatan? Jadi siapa dong? Siapa itu yang tak kelihatan itu? Pak Yusuf. Loh, ini loh gambar Republik kayak ngono. Bu Venda lagi. Pak Kimin itu loh, sing pakai kuning-kuning nutup itu loh. Nah. Kimin paling jelas Pak. Backgroundnya kuning. Iya. Ini ono sing ndak ono iki. Pak Budi nanti Pak Budi iki. Budi lagi izin. Oh iya. Baik Ya, Pak. terima kasih Pak Dimin. Ya. Silakan Pak Dimin. Oke. Mau kemana ini Pak Dimin? Senam. Oh, senang. Iya. SKJ, senam SKJ. SKJ 88. Kalau SKJ orang tua itu cocok SKJ. Pak Masa Daniel marah kemana Pak Yusuf? Ya enggak kuat tuh. Iya. Aku tuh nyari Pak Titus sama Pak Daniel itu loh nanti wong. Ini ada istrinya ini Bu loh. Ana yang tahu Pak. Wah, makanya tak tanya di forum iki. Ana suara gak keluar kok An. Nggak keluar. Oh ini keluar Bu. Tadi nggak keluar. Bu Ana bingung. Tadi nggak keluar, sekarang udah keluar. Iya. Piye kabar Sudah ngontel sama Pak Titus itu ke pasar itu. Lagi desain Pak, ada tugas. Oh, desain sepeda gunung ya? Ya. Ayo, sing hobi ngontel ini, ayo bikin duet sekali-sekali saat teduh ini loh. Jauh Pak. Loh, gampang itu kalau jauhnya. Tinggal naikkan di mobil trek itu cepat selesai. Truknya siapa sih nyopir Pak Yusuf? Ya, gampang sopirnya itu kita panggil Pak Gimin. Pak Heri itu loh, kayaknya hobi juga ngontel itu. Senyum-senyum itu Pak Heri. Sama Pak Eko, Pak Erik, Pak Indrawan, itu orang hobi ngontel itu. Ya. Ayo. Ayo. Ya, mari Bapak Ibu kita lanjutkan sebelum kita akhiri saat teduh pagi hari ini. Kita berjanji dahulu. Keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on praying. Terima kasih untuk semangat-semangatnya pagi hari ini. Tuhan memberkati. Itu doa penutupnya. Saya minta tolong Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Mantap. Mari kita berdoa. Kasih dan anugerah penyertaan dan pimpinan Roh Kudus dalam melawat melindungi kami sepanjang malam hari ini, dan pagi hari ini kami boleh kembali menghampiri takhta-Mu yang suci dan yang kudus. Kiranya lawatan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup ini, supaya kami hidup dalam kebenaran untuk senantiasa memuji dan menyembah hanya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu yang Kau berikan bagi kami, yang lemah supaya Tuhan kuatkan, yang beraktivitas supaya Tuhan urapi dan berkati. Tuhan Yesus, terima kasih, yang sedang sakit supaya Tuhan pulihkan kembali. Biarlah kiranya rahmat dan damai sejahtera senantiasa menguatkan mereka, terutama untuk saudara Sean dalam pemulihan, supaya Tuhan tolong, Tuhan lindungi. Apapun yang dia konsumsi, obat-obatan yang seizin dokter, yang Tuhan berikan kepadanya, kiranya Sean dapat dipulihkan dan disembuhkan, dan kedua orang tuanya pun dapat beroleh kasih daripada Tuhan. Biarlah kiranya kehendak-Mu yang jadi di dalam keluarga ini. Kami juga berdoa bagi
keluarga-keluarga yang lain, khususnya Ibu Ipon, supaya Tuhan tolong berkati usahanya, berkati keluarganya, supaya semakin hari semakin dimampukan dan dikuatkan. Demikian pula Ibu Susan, untuk menjaga dan melihara suaminya yang dalam pemulihan, Pak Teguh, supaya Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, supaya nama Tuhan diagungkan, dimuliakan, karena ada mujizat Tuhan yang boleh terjadi dalam jemaah kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, dia boleh disembuhkan kembali. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang lain yang mungkin dalam kelemahannya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi kami mau berdoa untuk hari ini. Seluruh anggota Saat Teduh yang ikut serta berdoa pagi hari ini, supaya Tuhan urapi, Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan mereka. Demikian keluarga mereka satu persatu Engkau mengurapi dan memberkati, supaya mereka beraktivitas di bawah kuasa pimpinan Roh Kudus, dan mereka tetap bersemangat untuk menjaga dan memelihara bait Allah yang Tuhan percayakan kepadanya, supaya mereka hidup dalam kebenaran, memuji dan menyembah hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Ibu Vivi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan ada di bawah kuasa Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, semuanya diurapi dan diberkati. Berkati suaminya, berkati anak-anaknya, dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami teringat bagi suami dari Ibu Nia, Pak Imam, supaya Tuhan tolong, Tuhan lindungi, agar orang tua ini semakin hari semakin bertumbuh imannya, semakin hari semakin memuji dan menyembah kepadamu. Biarlah dia boleh konsisten untuk menjaga dan memelihara bait Allah. Terpuji nama Yesus Kristus, karena Engkau menopang mampukan dia. Dan juga anaknya yang sakit juga Tuhan sembuhkan, Tuhan bebaskan dari keterbatasan ini, supaya berkat Allah Tritunggal boleh memampukan menguatkannya dalam kasih Kristus Yesus. Siap hanya oleh kemurahan Tuhan, si Abel itu dapat disembuhkan dan dipulihkan. Terpuji nama Bapa di surga. Kami teringat istri daripada Pak Suprianto, supaya Tuhan tolong, Tuhan lindungi dia, agar kekuatan pertolongan berasal daripadamu, dan kemurahan Tuhan, dia boleh dipulihkan dan disembuhkan. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau Yesus. Demikian pula hamba-Mu, kami berdoa untuk seluruh anggota keluarga kami, khususnya anak kami Siska yang berencana untuk kembali dirawat dan diambil tindakan untuk payudaranya. Kami berdoa dan menyerahkan dalam tangan Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, raja di atas segala raja, yang akan mengoperasi sendiri. Tangan Tuhanlah yang akan melakukan, bukan dengan kami. Kasih dan anugerah penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus mula yang akan melakukan semua ini. Kami berdoa dan berserah, bersandar hanya kepada Tuhan, bahwa Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang akan melakukannya. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau. Pada pagi hari ini kami bersandar semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan semua pokok-pokok doa yang kami bawa kepadamu, kehendak Tuhanlah yang jadi, kemurahan Tuhanlah yang akan boleh dilakukan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, thank you semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Amin. Sampai ketemu besok. Ya.